Halo Tribuners, itu sapaan kita Bang. Tribuners. Oke. Baik lagi nih di program bola kesayangan kalian yang ada di Maluku nih. Soalnya kan kalau di luar Maluku bukan Tribun Ambon, Apa namanya? ya Tribun Jateng kayak Tribun apa, Oke. Tribun-Tribun yang lain lah Iya. pokoknya. Ya bersama saya tentunya kali ini saya sendiri nggak sama co-host saya Ridwan Tuasamu karena Ridwan Tuasamu lagi kondangan gitu Bang. Oke. Nah saat ini di tengah-tengah saya, nggak sih, di pinggir saya sebelah kiri dua orang ini sudah ada tamu spesial nih. Kenapa tamu spesial? Karena yang sebelah sana itu tamu pertama saya di program Tribol episode pertama, Bang. Oke. Krisno Lawrence. Waktu itu saya nyebutnya Kakanwil. Kakanwil Ichi Maluku, kepala kantor wilayah. Yaitu saya yang bikin istilahnya tuh, Bang. Oke. Kalau yang ini nih Bang siapa, Bang? Agus Gunawan, Agus biasa Gunawan. dipanggil Dio. Dio. Sebagai apa, Bang, di Ichi, Bang? Saya pengurus pusat Mhm. ICI, koordinator kepala departemen ICI Media Host. Iya. Kalau yang sebelahnya mungkin udah kenal tapi kenalan lagi. daerah Indonesia provinsi Maluku. Iya, di Tribol kali ini saya agak deg-degan ya. Karena saya jadi host untuk hostnya Ici. Yang biasanya nyiksa artis katanya. Jadi saya agak deg-degan nih Tribuners nih, takut salah ngomong ya, dibimbing Bang ya. Sekarang saya yang disiksa nih. Iya, Tribuners, selama 30 menit ke depan kita bakal ngebahas soal acaranya Ici nih yang belakangan ini lagi viral di Ambon. Munas 5 Interklub Indonesia itu di Ambon. Ya. Nah, kita bakal tanya-tanya nih Bang soal gimana sih rangkaian acaranya, seperti apa Ici. Kita masuk dulu deh sama Ici. Mungkin langsung Siap, aja siap. ke Bang Dio. Hmm. Bang, Hmm. Ici Bang. Hmm. Dengar kan Abang udah jadi pengurus Ici nih. Hmm. Udah beberapa tahun terakhir. Apaan sih Ici nih Bang? Maksudnya bagaimana terbentuknya Ici gitu? Kenapa harus ada Ici gitu Bang? Kenapa harus ada ICI? ICI. Simpel. Sepak bola terakhir karena ada supporter. Setuju. Betul. Supporter itu penting, pemain ke-12 untuk tim kesayangannya. Nah, kalau kebetulan saya masuknya bukan pas lahirnya Ichi, jadi saya cuma bisa jawab kenapa penting Ichi itu untuk berbagi informasi sesama teman, bukan untuk teman tongkrongan aja, tapi untuk teman satu Indonesia. Dan kegiatannya pun positif bagi aku ya. Setelah masuk itu banyak keluarga baru, teman baru, sharing informasi. Setahu saya itu seperti itu. Karena saya masuknya baru nih, Baru. bukan pas lahirnya. Oke. Jadi saya nggak bisa ngejelasin Ichi itu seperti apa, tapi bagi saya Ichi itu di sini. Baju. Di baju. Bukan. Di sini. Karena mereka keluarga saya, keluarga kedua saya lah. Iya. Boleh ini Bang, diceritain sedikit Bang mungkin. Apa tuh? Kan pasti Abang pernah denger dong. Kayak sejarah terbentuknya Ici kayak gimana gitu. Kebetulan tadi saya langsung minta sama ininya ya. Apa? Jadi baru saya samain tadi pertanyaannya langsung ditanya. Susahnya nih. Baru Karena jujur, jujur nih. Saya jujur nanya itu saya baca sedikit. Terbentuknya tuh ada apa ya? Saya baca sedikit deh, takut lupa, takut Iya. salah nih. Harus gitu Bang gitu. Takut salah. Sekali-sekali kan kita nyiksa ini ya, hostnya Ici. Ya. Siapa tahu ada yang nonton kan di sana kan, senior-senior. Ya, sejarah terbentuknya komunitas Interklub Indonesia bermula dari mailing list resmi. Mereka Mailing yaitu list resmi, ya oke. intermania@yahoo.group.com pada tanggal 30 Juli 2001. Oke, udah lama. Tujuan awalnya nih dibuat mailing list adalah sebagai yang tadi saya ceritain, sebagai wadah untuk saling berbagi, sarana untuk bertukar informasi seputar klub tercinta kita yaitu Inter Milan. Pada akhir Juni 2003, teman-teman di mailing list akhirnya ditawari untuk melakukan interview di salah satu stasiun televisi SCTV. Oke. Oke. Format acara itu Centro Campo, program wawancara dengan fans klub Italia yang ada di Indonesia, khususnya di Jakarta. Cukup? Boleh terusin Bang, soalnya agak kurang jelas nih. Ini kayak apa namanya? Kayak hubungan ya? Iya. Digantung gitu ya? Digantung gitu jawabannya Bang. Berangkat dari kegiatan tersebut, maka timbul ide untuk mengadakan gathering di Jakarta dan membentuk sebuah komunitas Interisi Indonesia pada hari Sabtu 2 Agustus 2003 bertempat di restoran cepat saji di daerah Sarina Tamrin, Jakarta. Bentar Bang, itu Abang umur berapa tuh waktu itu?
Belum gabung Ici berarti belum. Belum. Saya baru kenal Inter, Masih fans Inter liar. masih PES Inter liar lah. Belum kenal itu seperti apa. Jadi terbentuknya sih kalau dari ini 30 Juli 2001. 30 Juli 2001. 2001 terbentuknya. Untuk diresmikannya pada 2 Agustus 2003. 2 Agustus 2003. Siapa tuh Bang yang meresmikan Bang, kalau boleh tahu? Biasanya kan ada Meresmikannya yang itu tokoh-tokohnya gitu kan. Nggak ada tuh janjian di situ tuh. ada semua lengkap kok. Di sini pembentukan Ormas Interklub Indonesia yang antara lain dihadiri oleh Samgar, Sukowo, Luis, Antoni, Andri, Alfa, dan Dani. Dan saya dari semua ini nggak ada yang kenal. Nggak ada yang saya kenal. Ketuanya itu Om Luis, wakil ketuanya Windra, wakil ketua kedua Muswara, sekretari Jenny Opita Kurniati. Lengkap deh di sini. Itu udah sesepuh semua ya, istilahnya Ya. sesepuhnya Ici tuh Bang ya. Sesepuhnya Ici untuk pas saya masuk, presiden kita namanya Ngudiono. Oh, istilahnya pakai istilah presiden. Iya, kita ada presiden. Oh. Wapres pun ada. Presiden Wapres itu. Presiden Interklub Indonesia, Wapres Interklub Indonesia. Ada ini Bang, apa? Ancang-ancang untuk maju 2024 mungkin. Waduh. Aduh, saya cuma pinter ngelawak, bukan pinter untuk menjaga ini. Jauh dari kata itu. Jauh dari kata itu. Oke, sedikit soal Ici tadi gimana terbentuknya 30 Juli. Iya, Diresmikan tanggal 2 Agustus 2003. betul. Kita ke Bang Ino sekarang nih. Ini Bang Ino ini orang gila ya Bang. Orang gila. Tribuners Bang Ino ini orang gila gitu. Rela bawa PS-nya gitu ya. Kemana-mana demi bisa main PS gitu. Nah, Main PS-nya kadang-kadang gak inget waktu juga nih orang nih. Kita begadang, adu begadang. Om Ino, sapaan akrabnya di Ambon itu Om Ino Bang. Ici masuk Ambon nih Bang. Kapan Bang? Sebenarnya kalau Ici masuk Ambon itu Ici yang kita yang cari. Ambon yang masuk Ici. Jadi Ici yang mencari. Jadi itu awal jumpa Ici Ambon terbentuk itu. Itu bermula dari dulu ada BBM. kan. Dulu BBM. Pin BB-nya berapa? Saya invite, nah, di dalam grup itu kita ajak ketemuan, kita futsal. Kita baru tahu ternyata industri di Indonesia itu banyak banget. Di Ambon. Pertama kali itu di lapangan futsal pertama yang ada di Ambon itu di Halong Oke, Atas. Halong Atas. Itu kita sparring bersama dengan Indonesia MU lah. MU Indo. Iya, MU Indo yang Ambon. Nah, dari situ bermula kita inisiatif untuk Kopdar. Kita bentuk itu pas tahun 2011. 2011 kita udah mulai ngumpul. Tapi pada tahun depannya itu kan ada Intertour Indonesia. betul. 2012 di Iya. Jakarta. Itu disitulah kita mulai berproses. Karena saya udah lihat dari berbagai macam medsos, ada Facebook, ada yang lain, ada Interklub Sorong, ada Interklub Manado. Kenapa kita nggak bikin yang di Ambon? Dibentuklah kita ketemulah di kayak suatu kafe. Terus tempat favoritnya kita itu ngumpul ternyata di Patimura Park. Patimura Park. Yang dulu kan pasti belum ada Patimura Ya, Park. belum ada Patimura Masih Park. jelek. Jadi kita di Lapangan Merdeka itu, kita ngumpul pulang kerja dengan pakaian kerja kita seadanya dengan masing-masing profesi. Kita ngumpul situ, bentuklah. Katanya persyaratannya harus ada punya suatu struktur organisasi. Ketua pertama kita itu, dia saudara Muhammad Yunus Asimahu. Saya sebagai wakilnya juga saat itu. Dan teman-teman ada dengan Kakak Aldum Morosomoki juga yang bisa dikatakan dia lebih dituakan lah di Ambon. Jadi kita bentuk itu 14 Februari 2012 dan kita meresmikan dirinya kita tuh di Gong Perdamaian. Terus kita melakukan hal sosial dengan dalam arti Proklamasi tuh berarti. ya kayak mendeklarasikan. Jadi kita resmi 14 Februari di Gong Perdamaian 2012 dan setelah itu kita berangkat. Langsung. Berangkatnya bulan kalau tidak salah itu Intertour tuh kapan ya Bang? 2012 saya udah lupa. Bentar itu 14 Februari 2012. Iya, Intertour tuh kalau Di nggak tahun salah yang sama langsung berangkat berangkat ke Jakarta. ke Jakarta. Ya. Untuk
Nonton langsung Inter kan? Inter langsung Yang datang Indonesia Inter kan? datang itu ya. 2 kali, dia 2 match. Dia lawan Indonesian All Star, lawan sama Timnas. Iya, yang saya ingat waktu itu Indonesia Itu ada kalah sih. Coutinho, masih paling ingat saya. Itu pelatihnya Andreas Tornaccioni. Nah, Ada masih ada Milito dan Zanetti juga, semua masih ada, Cambiaso. Dan momen itu kan di mana Cordoba melakukan match terakhir Oke, di Indonesia. Jadi itu kurang lebih sejarah singkat. secara singkat Ciamun terbentuk dan masih ada sampai sekarang. Dan sekarang Ambon menjadi tuan rumah Munas kelima Indonesia. Keren. Yang saya tangkap dari tadi ini kayaknya Ichi ini serius banget nih. Fans supporter serius banget. Jujur saya ini juga fans bola gitu. Tapi klub lokal lah. Ya. Kita sering ngumpul segala macam gitu, kopdar kayak gitu. Cuman mungkin kalau ngomongin sampai ke Munas gitu belum kayaknya deh. Cuman saya herannya itu Ichi. Waktu dari tahun lalu Om Ino kan sempat bilang, Bang, kita mau ada Munas. Saya pikir pengen ada Munas gitu. Nah, kenapa Ichi harus terkesan seserius itu, Bang? Bang Dio. Terkesan serius itu karena kita udah official. Apakah karena official doang? Terus, wah karena official kita harus ngejalanin nih. Harus ada Munas nih, harus gini gitu. Perlu dong karena ini ya namanya komunitas atau enggak organisasi itu kan harus ada rules, aturan. Oke. Aturan itu kan harus ada pimpinan. Nah, pimpinan itu yang mengatur segala hal, kayak misal kayak gini lah. Kalau kita masuk sekolah harus ada ketua kelas. Nah, ketua kelas itu yang ngumpulin, misal disuruh dengan gurunya nih Inter nih, kamu harus ngumpulin tugas ini. Nah, ketua kelas kan yang ngumpulin nih, yang memadu atau enggak yang dia ngelaporan, nanti dia ada yang sakit atau enggak ada yang bolos. Ya seperti itulah Ichi lah. Untuk memayungi semua daerah kan butuh namanya presiden dengan segala rentetan Iya. itunya. Struktur organisasi. Ya, struktur organisasinya. Bagi pribadi saya sih perlu, karena untuk mengatur hal-hal positifnya, mengatur untuk hal-hal baiknya, ya langkah baiknya ya dibentuk namanya Munas. Karena Munas itu juga kan untuk pemilihan presiden. Ya, seperti itulah. Menarik pembahasan ADRT. Sejauh mana nih? Apa sih, boleh tahu sedikit nggak? ADART-nya fans klub bola. Apa sih yang dibahas di dalamnya tuh? Sedikit aja, Bang. Mungkin siapa yang bisa jawab nih? Simple aja, sedikit aja gitu. Karena kita jangan sampai ini sebagai apa ya, kayak sekarang kayak alat kita untuk promosi diri kita sendiri. Oke. Asas dasar dari kita ini CMS, artinya itu Kebersamaan. Itu bahasa Itali tuh, Bang. Ya. Belajar bahasa Itali nih gua nih. Menganggap bahwa ini kita udah kasa family ya. Itu kayak rumah bersama kita. Rumah bersama. Jadi Ichi itu betul-betul ada rumah. Yang tadi dikatakan sama Bang Dio, mengatakan bahwa Ichi itu adalah suatu wadah di mana kita bisa saling sharing, kita saling memberikan informasi. Karena dengan kondisi pandemi sekarang, dengan juga ada yang terjadi sekarang, kita melihat bahwa ada lowongan kerja yang mungkin berbagi informasi untuk kita Salah satunya. Salah satu Jadi, positif. jadi kita teman-teman kan ada yang punya profesinya dari berbagai profesi lah. Karena ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. Dan mungkin bisa kali kita sharing di dalam grup, dipanggil lah. Jadi interviewnya dalam arti memang betul-betul Ichi itu bukan sarana informasi yang betul-betul penting. Dan kita linknya itu bukan cuma Indonesia aja. Kita tuh sampai ke Italia, kadang sampai ke Australia, ada juga. Sampai yang kemarin ada di mana ya? Singapura kan, China. Malaysia segala macam, China segala macam. Jadi betul-betul Ichi itu bukan dalam arti yang suatu komunitas yang cuma sekedar aja. Jadi memang harus punya ADRT. Di dalam ADRT itu, kenapa saya bisa katakan gitu? Karena pertama, membership-nya kita itu diperbarui tiap tahun. Langsung dari Italia. Bentar, berarti masing-masing member ini terdata nih. Terdata Di langsung. Itali terdata semua tuh. Ada itunya, ada kartunya kita tiap tahun. Jadi tiap tahun kita ganti, Tiap tahun kita ganti. dan itu langsung dari Inter ya. Dari Ini internet ada langsung. sedikit nih kayaknya. Nah, ini yang terbaru. Ini yang terbaru. Boleh tunjukin ke kamera nggak, Bang? Boleh dong. Kan.
Boleh dong. Numero Tessera. Oh, Ini pakai istilah ini Tribuners. Pakai istilah Italia. Iya, Umore, Tessera kan. Numero Tessera. Interklub Indonesia. Sosiologi. Enggak dong. Sosio Agus Gunawan. Oke, keren. Kartunya kayak gini, Bang. Ya, Ini itu kartu resmi dari Internya. Stagione 2001-2022 Ya, itu berlakunya. berlakunya. Ya. Berarti habis ini ada lagi nih. Ya, Ada dong. ada lagi. Jadi itu kan membernya paketnya itu ada berupa kacamata, ada berupa shawl, ada juga berupa waktu itu kayak semacam gymsek gitu kan, tapi motifnya Inter. Ini yang seperti saya dipakai ini juga. Ah, ini Waktu lagi. 60 tahun. Ya, ini. Ini yang tahun lalu. Menarik lalu. ya. Inter deket banget berarti sama fansnya. Ya, kedekatan kita. Sangat dekat. Dan kita kan selalu tiap tahun tuh sebelum pandemi itu ada namanya Inter Tour Milano. Nah, Di kalau situ. dari Bang Ino saya udah pernah dengar. Ya, 2016. Hmm. Bang Dio edisi terakhir kemarin setelah Boleh cerita, pandemi. Boleh cerita Bang, pengalamannya gimana Bang? Coba. Ketemu sama siapa waktu itu ya? Saniti ya? Langsung sama presiden. Sama Saniti, Wapres. Udah dong presiden dong. Ada, peserta ketemu? Enggak, maksudnya kayak sepanjang kan sekarang. Waktu abang ketemu kan presiden. Oh iya. Boleh cerita sedikit Bang pengalamannya waktu itu Bang? Kalau pengalaman luar biasa lah. Tapi saya pas waktu nyampe langsung sakit. Karena cuacanya beda. Di keke. Ya, kayak cuacanya Ya, satu di beda. Cuaca, makanan gitu Bang ya. Terus karena gue enjoy tujuan ke sana tuh Bikin movie. bukan bikin movie ya, salah satunya bikin Ada movie terus liputan untuk YouTube, boleh dicek di YouTube-nya Interclub Indonesia. Oh, promosi ya? Tanya di situ sekalian promosi. Halal kok Bang di sini, halal. Halal ya. Promosi apapun halal di sini Bang. Di situ ada kegiatan tur Milan, mulai dari berkunjung ke kandangnya kita, terus bertemu dengan presiden kita tentunya ya, yang luar biasa. Cuman sayang kita nggak bisa ketemu pemain, waktu itu lagi ada kejadian yang Icardi, yang lagi booming-boomingnya Icardi. masalah Icardi itu kan, jadi kita nggak sempat ketemu. Di luar itu saya kan ngeliput ya, nggak tahu kegiatan teman-teman yang lain waktu tur Milan itu. Jadi saya fokus ngeliput aja gitu loh. Oke. Tapi dengan berbaur dengan namanya Ikhlas. Farnot Ultras di sana, gila sih. Sensasinya luar biasa. Saya agak Luar penasaran. biasa. Bang. Ngomongnya gimana nanti Bang di sana? Pakai bahasa Inggris. Bahasa Kata Apa Om Ino kan betul? mereka pada nggak bisa bahasa Inggris tuh. Ya, kebanyakan begitu Itali. Tapi karena saya di sana tuh sama apa ya, Ada teman-teman juga ya. legend-legend ICI-nya, jadi nggak mikirin bahasa khawatir seperti apa. Karena mereka yang udah lebih ke dewasa. liput aja sih. Kan tugasnya IC Media House. Oke. Berarti seru Bang ya di sana Bang ya. Luar biasa lah. Pengalaman tak Ini mungkin setahu saya ini fans bola pertama nih yang sampai Ada hal yang paling bagi saya itu memorable banget. bukan memorable, tapi lebih ke kalau di sini kita bawa kamera yang gede-gede nih, atau nggak bawa drone di suatu daerah, di suatu pemerintahan itu kan dilarang, atau nggak taruh di GBK Nggak bisa. itu kan nggak bisa ya bawa alat-alat seperti apa. Tapi di Itali saya bawa alat-alat yang segede gaban itu bebas, nggak ada stadium? larangan. Iya, Stadium. di stadium enggak dong, Enggak. enggak, maksudnya kayak model government, kayak pemerintahan iya, gitu iya. yang bebas-bebas kayak gitu, itu free gitu loh, nggak ada nggak ada kayak Indonesia dikit-dikit dimintain nanti kalau foto ini tarifnya segini ya per 1 jam. Di sana enggak free. Jadi Bener, luar bener. biasa, saya ngelihat view-nya tuh luar biasa banget lah. Drone pun sama. Drone. Iya. Drone pun emang saya nggak sempat terbangin di Milan. Tapi saya nerbanginnya itu di salah satu pulau Como ya. Kamu. Di Como saya berpikir tuh ini bisa izin terbang nggak ya? Karena saya pakainya satelit itu ya. Terbang itu kan ada sertifikatnya Iya. itu lah. Saya ngelihat ada tandanya boleh izin flight. Saya seneng banget. Tapi di sana pernah nyobain ini nggak Bang? Katanya kan kalau saya dengar-dengar di Italia itu cappuccino-nya nomor uno. Bang. Wow. Kebetulan saya nggak nyobain ya mana. Kopi yang saya cobain tuh kayaknya es krim cappuccino-nya deh. Es krim cappuccino. Cappuccino-nya yang harganya bagi mungkin bagi sana murah, tapi porsinya gede banget. Itu Enak. saya nyobain. Enak, Bang. banget. Sebenarnya tadi cuma jokes doang sih Bang, tapi ternyata beneran. Saya bakal rindu makanan Indo sih. Bakal rindu makan Indo. Saya ketemu makanan Indonya di mana? Di mana? Di Belanda. Oh iya, Belanda dan Indo kan ada kedekatan Bang. Iya. Tapi itu transit dulu berarti Bang.
Indonesia, Italia, Belanda gitu. Enggak dong. Indonesia, Belanda, Italia. Itali dulu dong. Kalau Itali saya dulu. berangkat tiba di Milano, Malpensanya. bukan dari Indonesia, enggak langsung Malpensa dulu. Enggak, itu ke Qatar. Tadinya Qatar, Qatar ya. bukan Qatar. Tasik apa ya? Abu Dhabi. Gimana sih? Sumedang. Lu Tasik lu. Aku lupa, pokoknya transit dulu, baru dari situ ke Malpensa, Itali. Nah, dari situ, dari Itali mau ke Belanda, kita naik kereta. Repot juga bang ya. Enggak sih. Tapi bentar bang, ini yang saya penasaran. Apakah ngomongin soal dana nih bang, pendanaan, Ya. fans Ichi dari Indonesia ke sana, pakai duit pribadi atau didanain nih sama Ichi Pribadi. atau sama pusat sana? Saya ngomong sejujur-jujurnya, kalau yang menang undian Tour Milano, Ya. itu kami yang danain. Kalau yang Yang menang, menang undian, berarti ada undian setiap tahun bang? Iya. ada dong. Seru banget nih. Itu kalau kita punya member, ya itu ada 3 kategori. kategori. Kalau untuk ya kayak model saya itu ada duit pakai pusat juga, ada duit pakai pribadi juga. Ini organisasi. Padahal setahu saya kalau fans klub bola itu komunitas ya menurut saya. Iya, kita bawanya lebih ke Organisasi. lebih diatur lebih baik sih. Karena ada apa? Ada dua presiden segala Iya. macam. Iya. Oke, kita masuk ke ini nih bang. Agenda yang mau Di sini. di sini nih. Munas. Lebih pentingnya coba langsung ke tuan rumahnya aja Iya. deh yang jawab. Tuan rumah nih, saya akan mengulang pertanyaan yang tadi nih. Pentingkah Munas itu bagi fans sepak bola bang? Seberapa penting itu tergantung dari kebutuhan kita sih sebenarnya. Soalnya kalau kita bilang penting dengan kategori dalam arti orang lain menilai itu nggak penting. Iya, iya. Makanya ini saya sebagai orang awam nih kan. Ya, sebagai orang awam itu nggak penting. Tapi Itu nggak kalau bagi kita, suatu event nasional dibuat, baik itu Munas maupun Gathering nasional ataupun Rakernas, itu suatu event yang betul-betul kita tunggu di ICI. Kenapa? Karena disitulah kita bisa silaturahmi dengan teman-teman dari seluruh Indonesia datang, dan suatu kebanggaan kita apabila kita melakukan suatu event ini berhasil menjadi kesan baik buat orang lain, dan kita biarkan itu menjadi kenangan yang baik juga. Jadi kata kasarnya itu bahwa bagi kita interest itu penting. Karena yang saya bilang tuh, kita Bagi Interisti juga presiden tuh artis. artis. Presiden Interisti. Jadi Iya, kita artis. famous. Jadi ketemu mereka tuh nggak banyak teman-teman kita untuk foto lah, untuk ngobrol Secara ngomong tidak banyak langsung juga. famous gitu. Dan apa kesempatan Munas ini mereka yang milih dan mereka langsung lihat langsung ini loh Ini presiden. sukarela ya, serius orang-orangnya Iya. serius banget nih. Oh iya dong. Kayak saya lihatnya orang-orangnya serius banget. Jadi nih. mereka dari sana 34 dengan dana provinsi sendiri, niat semua kayaknya. tiket pesawat maupun tiket kapal. Ada yang udah berangkat dari Kendari. Dari Kendari dia naik kapal. Itu dengan perjalanan tuh sekitar 4-5 hari. Jadi transit dulu di Bau-Bau, dari Bau-Bau dia ke Ambon. Ada lagi dari teman-teman nanti dari Jayapura yang naik pesawat, mereka harus transit, mereka nginap lagi dulu di Sorong, setelah besoknya baru mereka berangkat ke Ambon. Jadi betul-betul memang itu dengan dana sendiri. Jadi itu yang mereka bilang atas kegilaan yang dalam arti kecintaannya kita ke Inter akan bertambah setelah kita masuk ke dalam ICI ini. Kenapa? Karena betul-betul kita merasa bahwa ada keluarga baru. Yang itu saya katakan tadi sarana informasinya. Terus apabila kemarin saya ke Sorong, almarhum, mama saya meninggal, terus teman-teman Sorong di sana menyambut saya juga. Terus saya sempat ke Jayapura, ketemu sambut juga, dan saya diajak jalan-jalan melihat indahnya Jayapura tuh kayak gimana. Saya pergi langsung ke stadion. Saya kan gila namanya main bola. Jadi saya nggak minta kamu antar saya ke pantai, saya nggak minta kamu ngajak saya ke mall, nggak usah. Saya minta ke Stadion Mandala Jayapura sama stadion Papua Bangkit yang kemarin tuan rumah PON Papua. Jadi betul-betul ICI itu betul-betul kayak rasa memang betul kita nggak akan sendiri sih. Apalagi kalau ada yang perjalanan dinas, biasanya kan kadang-kadang teman-teman yang perjalanan dinas nih yang betul-betul nggak tahu sama sekali dengan daerah baru nih datang nih contoh. Tinggal aja kontak pengurus atau mungkin ada siapa yang betul-betul yang nanti bisa dibantu. Misalkan mau ada urusan kayak gimana, bisa dibantu. Apa mungkin ada yang misalnya memang ada yang bisa nganter kan, kayak teman-teman yang ojek atau kayak mungkin ada mobil-mobil online kan. Jadi ya bisa diantar. Itu sih sebenarnya pentingnya itu tergantung kebutuhan yang kita lihat. Tapi menurut Interisti, khususnya ICI, karena yang saya bilang
interestnya belum pasti Ichi. Tapi kalau Ichi udah pasti interesti. Jadi kalau memang kita ngomong gitu, penting bagi kita. Karena betul-betul roda organisasinya harus terus berputar. Kami butuh pimpinan. Iya. Kan gini Bang, kalau kenapa ada pertanyaan itu, karena kalau saya lihat ini kan ya fans bola ya fans bola gitu. Ya, betul. Kita ngumpul aja, nobar, Udah. teriak, nyanyi can segala macam, udah cukup sampai di situ. Lah ini Oke, kalau itu satu daerah. Mm-mm. Nah, kalau provinsi, semua provinsi gimana ngatur? Ya susah juga sih. Itu susah juga sih. Karena selama ini kita kan modalnya gini Bang, kayak saya nih. Kalau saya kan ya bola lokal lah ya, Persebaya lah. Saya ke mana misalnya dari Surabaya ke Ambon, ada bonek Ambon nih. Sekedar gitu. Sebatas itu aja gitu. Ada bonek Ambon, kita ngumpul, nobar, kegiatan sosial segala macam. Cuman mungkin untungnya kita yang lokal ini lebih deket aja gitu sama klub kita. Gitu. Betul. Kalau kita mau ke Surabaya nontonin Persebaya juga lebih gampang gitu. Iya. Betul. Effortnya juga lebih sedikit. Kalau ini kan sampai ke Itali gitu, apalagi pokoknya kayaknya lengkap banget. Dan kita juga gampang waktu ke Itali, dapat tiketnya malah free. Tuh, Kalau udah jadi member. Masuk ke yang model stadion untuk Vialanya itu Ya, semua. itu free. Apalagi waktu Langsung Ichi dapat akses. Ambon kemarin pasang banner di mana-mana tuh. Oh. Yang Scudetto. Oh banyak yang nyinyirin itu Bang. Gitu ya. Nyinyirinnya ke saya. Masa? Iya. Teman-teman dari klub-klub lain gitu, supporter-supporter bola lain gitu. Nyinyir, baru segitu aja. Kita udah berapa kali nih. Oh. Itulah karena kebanggaan kami itu udah ofisial. Kebanggaan kami itu karena berkat-berkat orang tua kita dulu yang membentuk Ichi ini, menjadikan Ichi itu ofisial, itu suatu kebanggaan. Ya. Nah, kita Jadi pertahankan sih. nggak bisa ngomong lo gini nggak bisa. Nggak bisa. Karena kita udah official, kita lo deket sama Inter. Bukan karbitan ya? Bukan fans karbitan dong, resmi kita. Kita nggak muncul cuma saat waktu Inter Mau menang saya promo aja. lagi nih kartunya. Ya, kita betul-betul ada. Kita bukan cuma sekedar fun futsal atau nobar, karena kan banyak juga kegiatan yang saya buat. Itu kan kita bisa melakukan aksi sosial juga. Betul-betul memang Ichi itu bisa dikategorikan memang suatu hal yang memang tidak bisa kita katakan dalam arti yang banyak sih. Dengan orang mengatakan bahwa kita lakukan aja, biarkan orang yang menilai. Itu saya sih. Ini Ichi udah di sini. Itu udah di sini. Di sini Jadi apa? identitasnya kita udah bukan cuma sekedar pakai baju Inter aja atau pakai baju. Tapi kita melakukan hal itu untuk memang betul-betul membawa kesan baik buat orang Malah lain. justru kalau yang saya lihat Jarang pakai teman-teman, baju Inter. jarang sekali pakai baju Inter. Lebih kebanggaan pakai baju Ichi. Lebih kebanggaan pakai baju. Yang tadi saya katakan, Ichi udah pasti Indonesia Iya kan. sih. Lebih kebanggaan. Saya ketemu sama teman-teman di Wah Makassar banget gitu lah juga. gua kalau pakai baju Iya. Ichi gitu loh. Dan warnanya juga mendukung sih. Ya. Iya. Dan ini desanya berbeda-beda. Dan ini desanya ini kebetulan saya pakai baju ini. Ini Ichi Movie ya. Iya. Nah, ini akan tayang nanti di Munas. Bentar Bang. Berarti kalau ada produksi baju kayak gini ada official store-nya dong? Ada dong. Ada. Kita Di ada. Indonesia ada official store-nya? Ada. Bisa. Kita main di IG. Ada Ichi Store namanya. Ada. Desain-desainnya ini pun terupdate ya. Bahkan kita ada dibeli juga dari berkeperluan. Kadang dari Malaysia, Singapura mereka beli juga. Ayo. Kita saling Di Ambon sharing. masa nggak ada Kita lebih ke pusat dulu. official store-nya Bang? Nah itu gini, kalau untuk official store Masih pusat dulu ya. harus pusat. Harus pusat. Harus pusat. Kenapa dibilang saya harus pusat? Biar terkoordinir. Namanya desain itu kan nggak boleh dijeplak ya. Ya. Bener Bang. Ya ada hak cipta kan. Pengalaman. Kemudian logo juga kan. Pengalaman. Ya. Nggak bisa Ada kita tuh. nggak bisa asal kayak gitu. Sekarang banyak banget tuh soalnya yang apa namanya mengatasnamakan, maaf nih ya, sebaya, bonek. Iya kayak gitu. Udah pernah rasain? Kan? Padahal official store-nya sendiri ada sendiri satu, tapi tiba-tiba muncul lagi. Nah itu makanya kenapa harus Bener, menanyakan bener. lagi, harus bikin di Ambon. Cukup aja langsung cukup satu. Oke, terus ini Omino, Munas nih, mau ngapain aja sih di Munas nanti ini? Ya udah pasti kan kita agendanya yang tadi pemilihan presiden baru. 3 hari ya, 3 hari. Ya dari 18 sampai 20. Maret. Ya jadi kurang lebih pembahasan kita ngurus ADRT juga. Setelah itu ya sidang pleno ya. Kurang lebih kayak gitu. Dan nanti ada closing ceremony-nya kita nanti. Untuk di itu kita adakan di bioskop Platinum yang di Ambon Plaza, Ya. Cineplex. Itu Ichi Movie ya Bang ya? Ya, itu Dibuka untuk umum. Sementara masih untuk peserta dulu, dan paling undangan yang kita
panggil karena memang kan kondisi di bioskop kan nggak bisa full pandemi Terkait 50% ya terkait dengan hal itu. Tapi sebelum itu Ichi Ambon melakukan event e-sport sebelumnya. Jadi akan main PS di dalam bioskop. Dan kita mungkin akan membuka secara umum atau nanti undangan. Jadi rasakan sensasinya itu betul-betul Ichi membuat hal itu meninggalkan kesan baik lah. Sensasi sakit mata sekalian sih, Bang. Ya. Di bioskop begini-begini. Ayolah cobalah. jadi cobalah di sana terus kita nanti akan ada fun football juga, fun futsal ya, karena yang datang ini kan nggak terlalu banyak karena kondisi pandemi juga. Jadi perwakilan dari masing-masing provinsi aja. Jadi sekitar paling 40 sampai 50 orang itu kita main futsal aja deh di yang biasa kita main kalau di Ciambon kan biasa di Waheru tuh. Jadi nanti kita di situ, kita bikin lagi di situ, tapi nanti ada kita antar teman-teman jalan-jalan lihat keindahannya Ambon lah. Kan orang tahu Ambon itu indikasinya dalam arti yang agak buruk kalau orang bilang. Tapi kalau nggak datang langsung Ambon, iya kan? Kalau nggak datang langsung lihat Ambon tuh indahnya kayak gimana. Meskipun sepeta kecil tapi meninggalkan banyak kenangan di situ. Tapi Om Ino penasaran nih. Tadi kan bakal ada sidang-sidang pleno gitu. Kalau di otak saya tuh kalau ngomongin soal Munas tuh pasti ada sidang pleno yang panas tuh. Betul. Ini kan udah Munas kelima nih. Ya. Sebelum-sebelumnya ada ada pengalaman kayak gitu nggak? Gesekan tuh pasti ada. Gesekan yang sampai angkat-angkat kursi gitu. Oh enggak. Soalnya beberapa organisasi yang saya tahu tuh ada lah gitu kan. Sampai angkat-angkat kursi, lempar-lemparan ini palu sidang disembunyiin. Ada gitu ya. Banyak tuh, mic dimatiin gitu kan, banyak. Itu apakah pernah kejadian kayak gitu? Kalau itu nggak pernah. Nggak pernah, tapi gesekan tetap. Kalau gesekan terus adu argumen tuh udah selalu lah, harus ada lah. Justru harus ada itu dinamika sebetulnya. Ada dinamik kayak gitu tuh yang ngebentuk kita tahu nih karakter nanti calon presiden kita seperti apa. Pimpinan kita, pengurus-pengurusnya kayak gimana. Jadi hal itu tuh penting juga sih. Gesekan itu penting, tapi ya untuk mengarah ke positif ya. Untuk mencari calon-calon lead kita dalam arti presiden kita yang naungi kita gitu. Mau dibawa kemana nih? Ya betul, mau dibawa kemana itu. Diapain di sini ke depan. Udah ada kandidatnya, Bu? Sudah ada? Sudah. Tiga orang. Kebetulan mereka loyalis juga ya. Loyalis. Ada satu cewek. Satu cewek. Satu cewek. Dari provinsi mana tuh yang bakal? Beliau Jakarta. Tiga-tiganya. Satu dari Bali ya. Yang satu dulu Bali dia. Bali. Tapi sekarang udah Bali. Si Mudiono. Oh iya. Papres kita yang sekarang nyalonin lagi Bali. Oke, 2 periode dia. 2 periode. Semoga aja. Yang satunya Lola. Ternyata dari Jakarta. Yang ketiga dari Manado, Harold Sepang. Harold. Ada aturannya boleh batasannya 2 periode atau lebih? Nggak ada. Nggak ada aturan. Kita nggak ada aturan batas. Nggak ada aturan. Untungnya ya Bang. Untungnya. Soalnya ada tuh yang udah 2 periode minta lagi. Jangan dibawa ke sini lah. Itu pemilihan kita itu. Ini tuh. Bukan. Ada. Iya. Uganda kayaknya. Saya agak ini soalnya kalau depan kamera agak jiwa-jiwa sosiologi saya muncul, anak fisip saya muncul, jiwa-jiwa anak fisip saya. Iya, Om Ino. Yap. Setelah Munas mau ngapain nih Ichi ke depannya? Mungkin buat Bang Dio. Kita masih banyak project sih sebetulnya. Mau ngapain Ichi ke depan? Kalau saya kan kebetulan orang media ya. Memediakan Ichi dengan segala konten digital terkini. Ya. Dengan segala dengan segala kemampuan skill yang saya punya, ya membuat sekarang kan zamannya media ya. Iya. Orang digital. pengen digital lah. Mereka pengen ngeliatnya itu yang isi tapi dalam. Tapi ditangkapnya tuh begini gampang. Isi banget. Ya saya akan terus-terusan bikin isi seperti itu sehingga pesan-pesan moral ya dari baik Pak Pres atau enggak kegiatan-kegiatan Ichi itu diterima dengan mudah sama ya seluruh provinsi kita. Terlebih lagi di luar itu ya ekspektasinya sih bahwa tim-tim selain dalam arti komunitas selain Ichi pun ke kita pun ngelihat-lihat digital kayak gitu, saya lihat sih belum ada bukan sehebat ya, tapi sedigital media Ichi.
Belum ada sejauh ini. Belum ada sih. Mungkin Ici bisa gabung ya. Kerjasama dengan Tribun Ambon ya. Bisa. Oke. Mungkin untuk Omino nih. Setelah Munas nih, Setelah Munas. kita punya tali silaturahmi kan nggak akan pernah putus. Mhm. Jadi kalau tanya Ici mau kemana lagi ya kita akan buat Ici lebih baik lagi sebetulnya. Jadi betul-betul kalau regenerasi itu penting. Ya. Itu yang mereka bilang loyalitas tanpa batas itu memang betul. Jadi memang tergantung passionnya kita bagaimana. Karena kita nggak bisa paksain. Contoh saya, nggak mungkin saya bisa paksain passion saya ke Bang Dio. Kegilaannya saya dengan Bang Dio itu pasti ada beda. Nggak bisa dikatakan dalam 11-11 atau 11-12. Karena wataknya kita berbeda, dan memang betul-betul kita harus satukan dalam Ici. Jadi betul-betul kita berkreasi, biarkan orang yang menilai. Jangan kita berkreasi, kita menunjukkan bahwa ini kita yang sangat bisa, tapi lebih baik kita berkreasi, kita melakukan hal yang lain, biarkan orang yang menilai. Karena biasa kalau hal itu, yang orang katakan kita membuat, ada yang positif maupun ada negatif juga. Jadi, kurang lebih kalau Ici setelah ini kemana, kita akan buat Ici lebih baik lagi, dan kegiatan-kegiatan kita bukan cuma terbatas yang cuma sekedar gathering, Munas atau cuma yang segala macam nongkrong kopdar. Kalau bisa kita kalau dulu ada Ici Adventure ya. Kalau Ada bansos juga kita. bansos juga, bantuan sosial. Jadi kayak Internoda, ada yang mana di Kupa, Adventure. Kalau ada gitu. Periskop bola pasti. ya. Iya. Jadi kita langsung bantuannya kita langsung kasih ke teman yang langsung nanti mereka yang untuk distribusikan ke korban-korban bencana alam juga. Ada yang kebakaran juga waktu itu. Jadi betul-betul ada yang saling membantu. Terus ada yang paling penting sebetulnya itu di saat waktu Denong Oh iya. dia terlibat dalam Ici Movie, dia sempat kritis dan membutuhkan darah yang cukup banyak. Dan itulah gunanya Ici, kita saling share. Itu bahkan teman-teman dari Bandung ya ada sempat datang. Dia di Jakarta, dia kritis, dia gagal ginjal, sakit. Itu membutuhkan darah banyak kan? Nggak butuh waktu yang lama. Dan teman-teman semua langsung ngumpul. Jadi itu yang betul-betul Ici. Jadi bukan kita cuma sekedar tongkrongan, kita kongkong-kongkongan atau gimana. Memang betul, kita bisa. Tapi kadang kan ada kesibukan masing-masing. Apalagi ada yang sudah berkeluarga, punya anak. Jadi kayak tadi nantilah, nontonlah Ici Movie-nya kita. Susah kalau diungkapin dengan kata-kata. Kita mainkan dengan... Udah kayak cinta nih, Bang. Iya. Iya. Ici tuh kalau diungkapin dengan kata-kata, apalagi Susah. dengan berbaur dengan real ya. Gue punya realnya seperti Iya. ini. Gue punya tapi tetap aja gabung, tetap aja nongkrong, dan tetap aja ngikutin up to date-nya Ici. Entah Munas, enggak Raker, entah Gatnas. Tapi selalu keinginan gue tuh harus ada di sana, itu ada menggebu-gebu gitu loh. Jadi kalau saya ditanya itu seperti apa, Mau kemana? mau kemana ini apa, tapi selalu ada jawaban di hati tuh, gue harus ke sana loh, gue harus bikin itu loh, gue harus begini loh, ya itulah. Ada tanggung jawab tersendiri ya buat Betul. Ici. Ya. Kita nggak pernah puas kan dalam hidup. Candu jatuhnya. Jadi kayak kita bisa bikin hal yang besar ya kita bikin lagi. Karena pernah pengalaman tuh yang saat pernah saya bikin event terus sama anak-anak yatim, di saat itulah memang hati saya tersentuh dalam arti ya itu mereka bukan cuma butuh sekedar bantuan atau apa ya sebetulnya, hiburannya atau kayak gimana. Tapi Rangkulannya mereka, terus ngajak mereka main, ngajak mereka nonton di saat itu di bioskop juga. Jadi betul-betul itu adalah hal yang sangat luar biasa sih sebenarnya saat itu. Ya, cukup kayak gitulah. Kesannya kayak gitulah ya. Rumah kedua bagi kita itu. Tribuners, ya itulah tadi ya. Yap. Tanggal 18 sampai 20 Maret, 2022 bakal Ya. ada Munas Ici di Kota Ambon. Yap. Tepatnya di mana tuh? Kita venue nanti untuk meetingnya tuh Munasnya tuh di Hotel Le Green Suite. Nah, ini sekalian buat fans Inter Milan di Ya. Ambon yang belum tergabung dalam Ici. Atau dari luar Ambon mau datang, Atau dari silakan. luar Ambon mau datang, silahkan. Langsung hubungi dua orang ini. Ini sesepuh dari pusat, ini sesepuh orang gila dari Ambon. Gitu ya. Iya. Bang, mungkin terakhir. Closing statement untuk para fans Ici dimanapun berada dari Bang Dio sama Bang Inu. Duluan, Bang. Untuk fans Inter apa fans Ici nih? Fans Inter Fans Inter yang belum tergabung dalam Ici atau yang sudah tergabung.
lu daftar. Kalau lu pengen dapet sesuatu yang nggak bisa diungkapin kata-kata selain cinta, lu daftar. Iya. Harus kan. Harus daftar ya. Biar dapat kartu member yang tulis Ya, gue promo lagi nih. Coba Omino. Iya. Mari kita gabung. Ini dan hilangkan ego kita masing-masing, karena dalam ICI ini kita nggak pandang kamu dari suku mana, kita nggak pandang di situ, karena kita di sini cuma satu, interisti aja kita, itu saja. Forza Inter ya. Forza Inter. Oke. Terima kasih udah nontonin kita bertiga hari ini. Tribolnya berisi gitu. Karena kalau biasanya nggak berisi, Bang. Biasanya kita ngebahas bola tuh ngalor ngidul banyak jokesnya gitu. Hari ini kebetulan banget nih. Boleh. Kemarin untungnya di telepon. Kalau nggak ada saya Bingung. lagi mikirin temanya nih hari ini. Oke, terima kasih udah nemenin kita selama hampir 1 jam ke depan. Saya Didi Aziz pamit undur diri bersama 2 narasumber kami. Yap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forza Inter. Forza Inter. Aduh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.